Nah, setelah kita tahu bagaimana langkah-langkah pada algoritma Bresenham dan rumus-rumusnya, sekarang kita akan lihat contoh implementasinya. Misalkan kita ingin menggambar suatu lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari lingkaran 10. Kita akan membuat tabel perhitungan dengan menggunakan algoritma pembangkit lingkaran Bresenham. Kemudian berdasarkan hasil tabel perhitungan tersebut, kita akan gambarkan dalam bentuk piksel-piksel lingkarannya. Langkah awal, langkah pertama ini adalah langkah inisial, yaitu menentukan nilai jari-jari, pusat lingkaran, dan titik awal. Tadi di soal jari-jarinya adalah 10, pusatnya adalah 0,0, maka titik awalnya x0-nya adalah 0 dan y0-nya adalah 10. X0 ini nilai awalnya memang selalu 0 dan Y0 ini nilai awalnya adalah sesuai dengan jari-jari. Setelah itu kita hitung P1. P1 ini khusus dihitung ya dengan rumus 1 min R. Berarti 1 min 10 maka hasilnya adalah min 9. Kita masuk ke langkah berikutnya. Di langkah berikutnya kita akan menghitung oktan pada kuadran pertama. Kita akan masuk ke iterasi 1. Di iterasi 1, di sini nilai P-nya tadi adalah min 9. Maka, karena P-nya kurang dari 0, yang akan kita gunakan adalah rumus ini. X1 sama dengan X0 ditambah 1. X0-nya tadi 0 ditambah 1, jadi X1 sekarang nilainya adalah 1. Dan untuk P kurang dari 0, nilai Y tidak berubah. Jadi nilai Y-nya tetap 10. Y1 nilainya tetap 10. Kemudian kita update nilai P berikutnya. P2 didapatkan dari P1 ditambah 2 kali X1 ditambah 1. Sehingga kita masukkan saja nilai P1 adalah min 9 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan min 6. Nah, kita masuk ke iterasi kedua. Di sini nilai P2 masih kurang dari 0. Jadi, nilai P2-nya min 6, ya, kurang dari 0, maka nilai X2-nya adalah X1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 2, kemudian nilai Y-nya tetap atau tidak berubah, sehingga nilai Y-nya tetap 10. Kemudian kita hitung nilai P untuk iterasi berikutnya, atau P3. P3 didapatkan dari P2 ditambah 2 kali X2 ditambah 1. Yaitu min 6 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi, nilai P untuk iterasi ketiga adalah min 1. Masih kurang dari 0. Karena nilainya masih kurang dari 0, masih kita gunakan rumus yang tadi. Nilai X3 adalah nilai X sebelumnya plus 1. Jadi, tadi nilainya 2 ditambah 1 jadi 3. Nilai Y masih tetap atau tidak berubah. Kemudian kita update nilai P4 untuk iterasi berikutnya, yaitu nilai P3 ditambah 2 X3 ditambah 1. Hasilnya adalah min 1 ditambah 6 ditambah 1, yaitu 6. Nah, di sini untuk iterasi keempat, nilai P4-nya sudah lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita gunakan varian rumus Bresenham yang satunya, yaitu nilai X dan nilai Y dua-duanya diupdate. Nilai X untuk iterasi keempat adalah X3 ditambah 1, X3 tadi 3 ditambah 1 hasilnya menjadi 4 dan nilai Y sekarang tidak tetap tapi berkurang ya. Jadi nilai Y sekarang adalah Y sebelumnya dikurangi 1. Tadi Y-nya adalah 10 dikurangi 1 berarti hasilnya 9. Kemudian kita akan hitung berapa nilai P untuk iterasi berikutnya yaitu P5. Didapat dari rumusnya berbeda karena di sini nilai P-nya sudah lebih dari sama dengan 0. Oke, rumus P5 didapatkan dari P4 ditambah 2 kali X4 ditambah 1 dikurangi 2 kali Y4. Hasilnya adalah 6 ditambah 8 ditambah 1 min 18 yaitu min 3. Nilai P untuk iterasi kelima di bawah 0, kurang dari 0, sehingga kita gunakan rumus versi yang satunya. Sini nilai X-nya naik 1, inkremen 1 menjadi 5, dan nilai Y-nya tetap. Kemudian kita update nilai P.
P6 didapatkan dari P5 ditambah 2 kali X5 ditambah 1, yaitu min 3 tambah 10 tambah 1 hasilnya adalah 8. Jadi P untuk iterasi ke-6 nilainya di atas 0, sehingga kita gunakan rumus yang satunya. Untuk iterasi ke-6, nilai X dan nilai Y sama-sama kita update. Nilai X naik 1 dari X sebelumnya menjadi 6, nilai Y turun 1 dari Y sebelumnya menjadi 8. Kemudian kita perbarui nilai P untuk iterasi ke-7. P7 didapat dari P6 ditambah 2 kali X6 ditambah 1 dikurangi 2 kali Y6, yaitu 8 tambah 12 tambah 1 min 16, yaitu 5. Kita masuk ke iterasi ke-7. Di sini P7-nya nilainya lebih dari 0 ya, sehingga kita gunakan rumus yang satunya lagi, yaitu X dan Y dua-duanya kita update. X kita update naik 1 dari X sebelumnya menjadi 7, Y kita update turun 1 dari Y sebelumnya menjadi 7. Nah, di sini nilai X sudah tidak kurang dari nilai Y. Nilainya sudah sama ya, sehingga iterasinya berhenti di K7. Kita tidak perlu menghitung P8 karena iterasinya sudah selesai. Kita tidak membutuhkan iterasi ke-8. Kita masukkan nilai dari nilai awal tadi sampai iterasi ke-7 ke dalam tabel. Hasilnya seperti ini ya. Yang berwarna merah di sini, ini adalah nilai hasil perhitungan yang tadi kita hitung. Kalau diilustrasikan, maka ilustrasinya akan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini titik-titik yang berwarna merah, piksel-piksel merah ini adalah piksel-piksel pada koordinat hasil yang sudah kita hitung tadi, yaitu 0,10, 1,10, 2,10, 3,10, 4,9, 5,9, 6,8, dan 7,7. Setelah kita mendapatkan hasil untuk kuadran 1, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk kuadran 2 dengan melakukan pencerminan diagonal. Pencerminan diagonal dilakukan dengan cara menukar nilai X dengan nilai Y dari nilai pada kuadran 1. Jadi di sini kita memiliki nilai pada kuadran 1 yang sudah kita hitung tadi. Kita akan tukar dengan urutan seperti ini. Di K sama dengan 7, di sini X dan Y-nya sama ya, 7 dan 7. Ditukar pun sama saja, berarti tidak perlu kita tulis lagi. Kita akan menukar mulai dari titik 6,8. Berarti X-nya menjadi 8, Y-nya menjadi 6. Kemudian titik 5,9 kita tukar menjadi 9,5. Kemudian titik 4,9 kita tukar menjadi 9,4. Kemudian 3,10 kita tukar menjadi 10,3. Kemudian 2,10 kita tukar menjadi 10,2. Kemudian 1,10 kita tukar menjadi 10,1. Terakhir 0,10 kita tukar menjadi 10,0. Mudah kan? Jadi ini akan lebih cepat menghasilkan nilai daripada kita harus menghitung dengan rumus yang tadi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil kuadran 1 dan kuadran 2. Tinggal kita simulasikan ke dalam piksel-pikselnya saja. Nah, ini adalah gambar piksel-piksel yang merepresentasikan koordinat yang tadi sudah kita hitung. Sekarang, setelah kita mendapatkan hasil untuk kuadran 1 dan 2, kita akan mencari nilai untuk kuadran 3 dan 4. Caranya adalah dengan melakukan pencerminan vertikal terhadap sumbu X. Untuk melakukan pencerminan vertikal, simple, kita tinggal mengalihkan nilai Y dengan min 1 saja. Jadi di sini kita punya nilai dari kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, nilai dari kuadran 1 dan kuadran 2, nilai sumbu Y-nya tinggal kita kalikan dengan min 1. Nilai dari kuadran 2, Y-nya dikalikan min 1 akan menjadi hasil untuk kuadran 3. Nilai dari kuadran 1 dengan Y dikalikan min 1 akan menjadi hasil untuk kuadran 4. Sekarang kita sudah memiliki nilai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tinggal kita gambarkan. Hasilnya seperti ini. Langkah terakhir, kita ingin mencari nilai untuk kuadran 5, 6, 7, dan 8.
yaitu dengan melakukan pencerminan horizontal terhadap sumbu Y. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan nilai X dengan min 1. Jadi di sini kita memiliki nilai sebelumnya, kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. Nilai X-nya kita kalikan dengan min 1. Nilai kuadran 4, kita kalikan X-nya dengan min 1, akan mendapatkan hasil nilai kuadran 5. Nilai kuadran 3, kita kalikan X-nya dengan min 1, akan menghasilkan nilai kuadran 6. Nilai kuadran 2, kita kalikan X-nya dengan min 1, akan menghasilkan nilai kuadran 7. Dan nilai kuadran 1, kita kalikan nilai X-nya dengan min 1, akan menghasilkan nilai untuk kuadran 8. Jadi sekarang kita sudah memiliki tabel yang lengkap dari kuadran 1 sampai kuadran 8. Kita tinggal gambarkan hasilnya, maka kita akan mendapatkan lingkaran. Selanjutnya, bagaimana jika pusatnya tidak di 0,0? Misalkan diketahui titik pusat lingkaran adalah 2,2 dan jari-jari lingkaran adalah 10. Buatlah tabel perhitungan dengan menggunakan algoritma pembangkit lingkaran Bresenham. Nah, contoh ini sama persis seperti contoh sebelumnya, hanya saja bedanya titik pusatnya tidak di 0,0. Jadi, langkahnya adalah kita tentukan seperti tadi, langkah pertamanya, kita tentukan jari-jarinya, titik pusatnya, titik awal lingkarannya. Di sini jari-jarinya adalah 10, titik pusatnya adalah 2,2. Kita anggap titik pusatnya adalah 0,0 dengan dx sama dengan 2 min 0 dan dy sama dengan 2 min 0. Jadi dx-nya adalah 2, dy-nya juga 2. X0-nya adalah 0 dan y0-nya adalah 10 dari jari-jarinya. Jadi di sini kita akan menghitung dengan algoritma Bresenham sama persis seperti sebelumnya. Jadi tidak perlu kita hitung ulang ya, langsung saja kita ambil hasilnya dari tabel yang sudah kita hitung tadi. Dari tabel yang sudah kita hitung tadi, kita mendapatkan hasil kuadran 1 seperti ini, dan ini adalah hasil kuadran 2. Nah, kita harus menambahkan dx dan dy ke dalam setiap kuadran dari kuadran 1 sampai kuadran 8. Jadi, kuadran 1 yang tadinya seperti ini, kita tambahkan setiap elemennya, x-nya kita tambahkan 2, y-nya juga kita tambahkan 2. Jadi, x-nya berubah, y-nya juga berubah. Kuadran 2 juga sama, kita tambahkan x-nya dengan 2, y-nya juga kita tambahkan dengan 2. Jadi, hasilnya seperti ini. Begitu pula untuk kuadran 3 dan kuadran 4. Setiap elemen pada kuadran 3 dan kuadran 4, kita tambahkan 2, hasilnya menjadi seperti ini. Kuadran 5 dengan kuadran 6 juga kita tambahkan dengan dx sama dengan 2 dan dy sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan semua hasilnya sampai kuadran 7 dan kuadran 8, ini adalah hasil akhir untuk lingkaran dengan titik pusat di 2,2. Tidak sulit ya, jadi di akhir setelah selesai kita cukup menambahkan setiap elemen dengan elemen X kita tambahkan dengan dx, elemen Y kita tambahkan dengan dy. Saya rasa ini tidak sulit ya. Oke, setelah kalian tahu bagaimana cara menghitungnya, sekarang silakan dikerjakan soal berikut. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.